Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Depi Jainus Saibah, NPM 101222077, kelas C3 Manajemen, akan menjelaskan materi mengenai Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan terdiri dari dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat yaitu mengenal dan insan berarti diri sendiri. Jadi ma'rifatul insan diartikan sebagai mengenal diri sendiri. Ta'arif al-insan atau pengenalan manusia. Manusia berasal dari kata manu bahasa Sanskerta dan mens bahasa Latin yang berarti berpikir atau makhluk yang berakal budi yang mampu menguasai makhluk lain. Manusia derajatnya paling tinggi dibanding makhluk lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34 yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir." Manusia diciptakan dari dua unsur, yaitu unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi yaitu terciptanya dari tanah, dan unsur langit yaitu ditiupkannya ruh. Unsur-unsur manusia. Yang pertama, hati, qalb. Secara syariah, hati merupakan segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap jasad seseorang. Secara hakikiah, sebuah organ yang tidak berwujud, namun ketika seseorang tersebut melakukan sebuah maksiat, maka akan muncul bercak-bercak hitam yang lama-kelamaan akan mengeraskan kolbu. Dalam hati juga terletak al-azmu dan bebas memilih jalan. Dua, yaitu akal, al-akal. Manusia mendapatkan ilmu memahami ayat-ayat Allah, baik yang kauniyah maupun kauliyah. Imam Al-Ghazali memasukkan akal sebagai bagian dari hati, sehingga beliau memasukkan tafakkur, kerja akal, dalam bab zikir, kerja hati. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179 yang artinya, mereka mempunyai hati namun tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Yang ketiga yaitu jasad. Jasad digunakan sebagai pelaksana apa yang telah ditetapkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong. Lalu apa tujuan manusia diciptakan? Tujuan manusia yang pertama yaitu untuk beribadah, amanah al-ibadah. Taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, baik berupa perbuatan maupun perkataan yang lahir maupun batin. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Yang kedua, Khalifah al-Halafah. Manusia ditugaskan untuk mengelola bumi dan memberlakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. Yang ketiga yaitu balasan. Allah telah menyiapkan al-jazau atau balasan bagi mereka yang melakukan amal kebajikan akan memperoleh balasan kebaikan yang setimpal, begitupun sebaliknya. Hakikat manusia. Yang pertama, makhluk. Menurut KBBI, makhluk yaitu sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Adapun sifat-sifat makhluk, yang pertama yaitu alal fitrah, berada di atas fitrah. Manusia diciptakan alal fitrah, maksudnya adalah diciptakan oleh Allah Ta'ala berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepadanya. Yang kedua, doif atau lemah. Diciptakan dalam keadaan lemah, kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya, kelemahan fisik, dan godaan tekad iman yang berubah. Yang ketiga yaitu jahil atau bodoh. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72 yang artinya, "Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya berat. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh." Yang keempat yaitu fakir. Manusia diciptakan dalam keadaan fakir, maksudnya yaitu manusia membutuhkan atau berkehendak kepada pemberian Allah Ta'ala.
Hakikat yang kedua yaitu dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lain, seperti dalam Quran Surat Al-Isra ayat 70. Kemuliaan yang diberikan yaitu satu, ditiupkan ruh. Allah memuliakan anak-anak Adam dengan ditiupkan ruh padanya. Allah berfirman dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 9 yang artinya, kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit kali kamu bersyukur. Kemuliaan yang kedua yaitu memiliki keistimewaan. Allah menciptakan manusia dengan raut muka yang indah dan akal untuk menerima petunjuk. Yang ketiga yaitu ditundukkan alam kepadanya, seperti dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Jathiyah ayat 12. Takotul insan atau potensi manusia. Potensi manusia adalah suatu hal yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan daya. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan. Allah membekali manusia dengan banyak potensi dalam diri kita. Adapun beberapa potensi manusia. Yang pertama yaitu potensi pendengaran. As-sam'u adalah kemampuan untuk mengenali suara. Menurut pandangan Islam, potensi ini yaitu mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan oleh Rasul-Rasul Allah. Yang kedua yaitu potensi penglihatan, al-basaru. Alat tubuh yang digunakan adalah mata. Potensi ini memiliki kemampuan untuk membedakan berbagai macam objek serta memandang dan memperhatikan kejadian di alam semesta. Ketiga, potensi hati, al-fuadu. Menurut Ibnu Rajab Hanbali yang dipetik oleh Mustaq 2006, hati diumpamakan seperti raja kepada seluruh anggota badan, yaitu tentara yang patut dan taat. Jika raja itu seorang yang baik akhlaknya, maka semua tentaranya juga berakhlak baik. Al-mausliyah atau tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku. Dalam melakukan hal ini, manusia diberi dua pilihan, yaitu al-amanah dan al-khianat. Al-amanah yaitu sikap amanah, adalah sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Lalu al-khianat. Al-khianat bagi manusia yang memilih sifat khianat, maka Allah akan mengajab dan menghinakan mereka yang tidak mau menggunakan potensi mereka untuk memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang berkhianat kepadanya, yaitu kal an'am, bagaikan binatang ternak. Yang kedua, kal kalbi, bagaikan anjing. Yang ketiga, kal kirdi, seperti monyet, dan kal khinzir, seperti babi. Lalu kal kasabi, seperti kayu. Yang kelima, kal hijarah, seperti batu. Keenam, kal himar, seperti keledai. Dan terakhir, kal ankabut, seperti laba-laba. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.